dan Kamis sebesar 100.000 rupiah. Tinggal tabungan per hari ini sebesar 11.618.700 rupiah. Informasi yang kedua, untuk imam dan khotib pada hari ini insya Allah akan disampaikan Ustaz Sani, kemudian muadzin Akina Dering dari Setik 1. Yang ketiga, himbauan untuk para jamaah untuk mematikan atau mensilenkan alat komunikasi, tidak berbicara, tenang dan khusyuk dalam mendengarkan khutbah Jumat, serta tertib pada saat meninggalkan masjid. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ke atas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Alhamdulillah, Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ya daimal fadli 'alal bariyah wa ya basital yadaini bil 'atiyah wa ya sahibal mawahibis saniyah salli ala sayyidina Muhammadin khairul wara bi tahiyyah waghfir lana ya dzal ula hadhihi az-zuhriyah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir Khatib selalu mengajak dan mengingatkan terutama kepada diri sendiri dan mengajak kepada seluruh jamaah agar senantiasa menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Inilah yang disebut taqwa. Karena kalau kita ingin hidup mulia di sisi Allah, hanya satu dengan takwa. Kata Allah, inna akramakum indallahi azqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah adalah takwanya. Kemudian di dalam hidup ini kita tidak lepas dari gangguan dan godaan dan kesulitan. Dan apabila ingin dikeluarkan kita dari kesulitan, maka jalannya hanya satu, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya apabila ada kesulitan. Dan ternyata inilah bekal yang terbaik kita. Bekal di mana dalam kehidupan di dunia dan bekal untuk di akhirat kelak. Kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu sekalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan Al-Fakir membawakan judul dalam khutbah ini, bahaya pinjol, pinjaman online. Fenomena pinjol di tengah masyarakat sudah sangat masif. Dan ini adalah salah satu kegiatan di mana akan merusak ekonomi masyarakat, merusak mental masyarakat di tengah kehidupan kita. Ada begitu banyak korban yang telah jatuh dengan pinjol ini. Bahkan sampai-sampai ada yang sampai mengakhiri hidupnya dengan pinjol ini. Memang pinjaman online ini
menjanjikan sesuatu yang mudah dengan mengisi data, dengan kita memberikan data kita tanpa tatap muka, pinjaman akan menjadi cair. Ini sangat mudah. Dan apabila kita dalam keadaan panik, maka kita akan pinjam di online ini. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkesan yang begitu menarik, ini kita mesti waspadai. Karena kata Nabi bilang, al jannatu huffat bil makarih, bahwa surga itu terkesan sulit untuk dilakukan. An-naru huffaz bis syahawat, akan tetapi bahwa neraka itu sangat menggiurkan dan menggairahkan, terkesan mudah bagi kita, padahal pada akhirnya kita akan terjerumus di dalamnya. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pinjaman online ini sudah membuat resah masyarakat. Bahkan ada banyak korban, sampai para wartawan atau diwartakan bahwa yang meninggal sampai saat ini kurang lebih sekitar 72 kasus bunuh diri. Ini luar biasa. Sehingga pemerintah kita begitu serius untuk melihat pinjol ini, sehingga pemerintah membuat tim Pokja, tim kelompok kerja untuk memantau pinjaman online ini. Ikhwatul iman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, padahal 14 abad yang silam agama kita, agama Islam sudah memberi rambu-rambu, sudah memberi pelarangan terhadap riba ini. Kata Allah di dalam Al-Quran Al-Baqarah 275, penggalannya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dihalalkan bagi kamu sekalian untuk jual beli, tapi wa harramar riba, diharamkan kepada kamu sekalian akan riba. Jadi 14 abad yang lalu Rasul sudah melarang ini. 14 abad yang lalu sudah dilarang perbuatan ribawi dan rente. Tapi masih bagus, walaupun belakangan ini pemerintah baru melakukan itu. Masih ada harapan bahwa pinjaman online ini dapat diberantas. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir ayat 275 Allah katakan, wa man ada, dan apabila kamu masih melaksanakan transaksi ribawi, faulaika ashabun nar, maka mereka adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, dan apabila dia terus melakukan ini, maka tempatnya di neraka selama-lamanya. Hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat perbuatan riba ini. Kata Rasul di dalam hadisnya diriwayatkan oleh Muslim, la'ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akala riba wa mukila. Rasul melaknat bagi orang yang memakan riba. Bukan hanya yang memakan, yang memberi makan riba. Bukan hanya yang memberi makan, wa katibahu, yang menulis saja juga akan melaknat, dilaknat oleh Rasul. Dan bagi orang yang menjadi saksi dalam transaksi riba, wa syahidaihi, itu juga akan dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala, kata Rasul bersabda, hum sawau, mereka sama saja, yang makan, memberi makan, mencatat, dan sebagai saksi, sama-sama saja mereka sama-sama melakukan riba.
Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa-dosa yang lain mungkin saja ditunda, efeknya dirasakan oleh kita sekalian. Tapi riba ini, Allah katakan di akhir ayat ashabun nar. Allah tidak mengatakan bahwa nanti di akhir yaumil kiamah, tapi Allah katakan ashabun nar, mereka adalah penghuni neraka. Selama dia hidup dalam kecimpung dalam ribawi dan rente, kata Allah Subhanahu wa taala, merekalah orang-orang penghuni neraka. Hidupnya tidak tenang, selalu gelisah. Kemudian tidak ada keberkahan di dalam hidupnya. Dan hum fiha khalidun, dan mereka kekal selama-lamanya. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya apa yang kita cari dalam hidup ini? Yang kita cari adalah sebuah kebahagiaan, sebuah ketenangan di dalam hidup. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah bahwa hidup ini sebenarnya sangat sederhana dalam memenuhi kehidupan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha, barang siapa di pagi hari, di satu hari, man asbaha minkum, di antara kamu sekalian, aminan fi sirbihi, aman di dalam rumah tangganya, aman di kampungnya, aman di lingkungannya, wa mu'afan fi jasadihi, dan sehat jasadnya sehat, bisa melakukan apa saja. Kemudian indahu qutu yaumihi, dan pada hari itu saja ada makanan untuk dimakannya. Fa ka'annama hijat lahud dunya, seakan-akan dunia dan seisinya dia miliki. Subhanallah, sangat sederhana sebenarnya untuk mencari kebahagiaan, kemudian kesenangan dan ketenangan. Ini dicontohkan oleh Rasul, di mana Rasul ketika perang Khandaq dan melepaskan bajunya untuk memecahkan batu, dilihatnya 3 butir batu untuk mengganjal perutnya, karena agar perutnya itu tidak merasa lapar. Ini bukan berarti Rasul tidak memiliki harta, karena konsep kesederhanaan dalam hidup, maka tidak poya-poya dan tidak berlebih-lebihan sehingga mubazir. Sebagai bukti, Rasul pernah berkurban sebanyak 100 ekor domba yang gemuk-gemuk. Rasul menyembelihnya 63 ekor, kemudian sisanya disembelih oleh sahabat Ali 37 ekor. Ini pertanda bahwa pola hidup Rasul cukup hartanya tapi tidak berpoya-poya. Dan ini diikuti oleh para sahabat. Bukan saja dalam dongeng bahwa Rasul melakukan itu kemudian orang biasa tidak bisa melakukan. Ini dilakukan oleh para sahabat. Bagaimana sahabat Utsman yang kaya raya pada waktu itu, hartanya hingga sampai sekarang infaknya itu, wakafnya itu bisa dinikmati oleh orang-orang haji di sana. Hidupnya sangat sederhana. Kadang Umar, kadang Utsman itu makan roti dengan cuka, dengan minyak. Ini dilakukan oleh Utsman. Dan sahabat yang kaya raya yang tidak pernah miskin, Abdurrahman bin Auf, beliau juga demikian. Uang yang tidak pernah habis, kekayaan yang tidak pernah habis. Bahkan Abdurrahman bin Auf ingin miskin, tapi dengan kekayaan yang melimpah itu, hidupnya tetap sederhana. Ternyata ikhwatul iman, saudaraku sekalian, hidup ini sebenarnya sangat sederhana. Kalau kita kesederhanaan hidup ini kita jalankan, rasanya tidak perlu kita akan mencari-cari hutang, apalagi hutang yang bersifat rente. Ini akan membuat kita menjadi tenang hidup kita apabila kita sederhana dalam kehidupan. Oleh karena itu,
Bukan yang jadi masalah pinjolnya, tapi bagaimana kita menahan diri agar kita tidak terlibat dengan hutang, agar kita tidak terlibat dengan rente, agar kita tidak terlibat dengan hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Terkadang memang kita menjadi aneh pada diri kita sendiri. Kita tahu itu sebuah kesalahan. Kita tahu itu sebuah perbuatan yang menjerumuskan kita, tapi masih kita lakukan juga. Betapa banyak kita dipertontonkan dengan berita orang-orang yang melanggar hukum-hukum Allah, melanggar hukum-hukum negara. Mereka bukan orang yang tidak tahu. Mereka semua tahu akibatnya. Dan mereka tahu bahwa itu adalah dosa. Tapi masih mereka lakukan. Kenapa? Satu jawabannya adalah karena kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada. Mungkin ada sangat tipis. Oleh karena itu, tidak ada kata lain dalam hal ini. Kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan kita adalah berdoa memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan kita tidak lain adalah minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih minimal kita memohon kepada Allah Ta'ala, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami, tunjuki anak-anak kami, tunjuki ahli dan keluarga kami untuk di jalan yang lurus ya Allah. Mudah-mudahan kita dengan khutbah yang singkat ini dapat menjalankan perintah Allah, dapat menahan amarah kita, dapat menahan nafsu kita, sehingga tidak terjebak dengan hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.